Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana mengalami rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, yang terbaik adalah menggenapi rancangan Tuhan. Karena Dialah yang menciptakan kita, dan rancangannya lah yang terbaik untuk kita alami dalam hidup kita. Jadi apapun kita, menjadi seperti apapun kita, jika kita keluar dari rancangan Tuhan, maka itu kegagalan. Karena Allah punya rancangan, Allah punya tujuan atas kita. Jadi kita keluar dari tujuan dan rancangannya itu adalah satu kegagalan. Dan hidup kita tidak akan ada artinya jika kita tidak menggenapi rancangan Tuhan. Itu sebabnya saudara, dalam kehidupan ini apa yang paling penting untuk kita capai? Apa yang paling penting untuk kita raih? Menggenapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita dan bagaimana kita menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kehidupan seperti apa yang harus kita jalani supaya rancangan-rancangannya digenapi di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita rindu mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini saudara, siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita rindukan firman-Nya memberkati kita malam hari ini, sehingga melalui renungan malam hari ini saudara, kita memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan kita juga memahami bagaimana supaya rancangan-rancangannya digenapi di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat 13. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara benar-benar memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah,
terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah bahwa Tuhan rindu menyatakan rancangan penyelamatannya bagi setiap orang. Dan adapun menjadi perikopnya di sini adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Jadi saudara, Tuhan ingin setiap jiwa itu diselamatkan. Bahkan di sini ada disebutkan orang-orang fasik
orang-orang yang hidup dalam kefasikan, orang-orang yang hidup dengan cara-cara orang fasik, di mana cara hidup mereka akan membinasakan mereka, membawa mereka kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan rindu mereka mengalami keselamatan, mereka turut dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi saudara, hal yang pertama yang saya rindu kita belajar, apakah rancangan Tuhan bagi kita umat manusia? Rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah siapapun kita, bagaimanapun kehidupan kita, Tuhan ingin kita mengalami keselamatan. Tuhan rindu setiap kita turut dalam rancangan keselamatannya. Dia yang telah merancangkan keselamatan bagi umat manusia dari kekekalan. Dan dia rindu setiap jiwa bisa diselamatkan karena setiap jiwa itu berharga di matanya. Bahkan dalam rancangannya dia rela mati supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi Tuhan rindu supaya setiap jiwa diselamatkan, siapapun, betapa jahat pun, betapa hancur pun kehidupan mereka, masa lalu mereka, tapi Tuhan rindu setiap jiwa diselamatkan. Di ayat 6 sampai ayat yang ke-7 saudara, di sana kita bisa melihat Tuhan berkata bahwa Dia ingin orang-orang fasik dan orang-orang jahat pun turut serta dalam rancangan penyelamatannya. Tuhan rindu mereka pun bisa mengalami keselamatan. Dan hari ini, malam hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa rancangan Tuhan terbesar bagi setiap kita saudara, kerinduan terbesar bagi setiap kita adalah supaya kita mengalami rancangan keselamatan Tuhan. Kita mengalami keselamatan jiwa kita. Di mana di dalam perjanjian lama rancangan keselamatan itu adalah kepada Mesias yang akan datang. Tetapi bagi setiap kita hari ini, rancangan keselamatan Allah itu adalah pada Mesias yang sudah berkorban bagi kita. Artinya saudara, untuk kita mengalami rancangan penyelamatan Tuhan, kita harus percaya kepada Yesus yang telah datang, percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib, dan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini kalau saudara bertanya, apakah kerinduan Tuhan, apakah maksud Tuhan, apakah rancangan Tuhan terbesar dalam hidup kita adalah supaya kita selamat. Rancangan Tuhan terbesar bagi saudara bukan supaya saudara menjadi orang hebat. Rancangan Tuhan bagi saudara bukan supaya saudara menjadi orang yang sukses, jadi orang besar, jadi orang berhasil, jadi pemimpin. Bukan itu rancangannya yang paling utama. Tapi rancangannya yang paling utama adalah supaya kita mengalami keselamatan. Hari ini saya rindu sebelum kita melanjutkan renungan ini saudara, kita mengoreksi dan melihat ke dalam diri kita. Sudahkah saudara mengalami kepastian keselamatan? Itulah yang telah dirancangkan Tuhan dari kekekalan bagi setiap kita saudara, supaya setiap kita mengalami keselamatan jiwa kita. Sudahkah saudara mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus? Dia merancangkan keselamatan bagi setiap kita. Itu sebabnya saat ini pastikan saudara percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saudara. Saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara, apalagi yang menjadi rancangan Tuhan? Dia berkata mulai ayat yang ke-10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita
dan akan dihantarkan dengan damai. Saudara, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan adalah supaya kita hidup dalam kedamaian, kita hidup dalam sukacita. Itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Itu yang menjadi rancangan Tuhan yang terutama dalam perjalanan hidup kita, yaitu sukacita dan kedamaian memenuhi kehidupan kita. Lebih daripada perkara materi, lebih daripada kesuksesan, lebih dari apapun, Tuhan ingin kita hidup dalam kedamaian, kita hidup dalam sukacita. Karena apa artinya kita beroleh dunia ini jika kita hidup dalam penderitaan, dalam kesedihan, dalam ketertekanan, merasa hidup tidak berarti. Itu sebabnya yang paling utama dalam perjalanan hidup kita, Tuhan ingin kita mengalami sukacita, Tuhan ingin kita mengalami kedamaian, dan itu Dia kerjakan melalui firman-Nya. Firman-Nya lah yang bekerja dalam hidup kita, dan firman itu akan mengerjakan sukacita dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya saudara, masih ayat 12 bagian B, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Lalu lihat ayat 13 saudara, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara, yang menjadi rancangan Tuhan adalah Dia ganti semak duri menjadi pohon senobar, mengganti kecubung menjadi pohon murad. Artinya saudara, jadi dari yang tidak berarti menjadi sangat berarti, dari yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Itu yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dia mau mengubah segala perkara, Dia mau mengubah segala situasi dalam hidup saya dan hidup saudara, dari yang tidak berarti, dari yang tidak berguna, dari yang tidak bernilai menjadi sangat berarti, berguna, dan bernilai. Semak duri yang tidak berarti diubah menjadi pohon senobar yang sangat berharga, yang sangat mahal. Kecubung diubah menjadi pohon murad. Sesuatu yang tidak berarti diubah menjadi sangat berarti. Dan kemudian ending dari semuanya itu saudara, yaitu supaya jadi kemasyuran bagi nama Tuhan. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Artinya saudara, ketika kita mengalami keselamatan, namanya lah yang dipermuliakan. Ketika di dalam hidup kita, kita mengalami sukacita dan damai sejahtera, kita bersorak-sorai bagi Dia, namanya lah yang dipermuliakan. Ketika hidup kita yang tidak berarti, tidak berguna, diubah menjadi sangat berguna, sangat berarti, dari yang tidak bernilai diubah menjadi sangat bernilai, namanya lah yang dipermuliakan. Saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, apakah saudara sudah memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup saudara? Yang menjadi rancangan Tuhan yang terutama dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa kita. Itu yang paling utama, yang paling berarti, yang paling penting, keselamatan jiwa kita. Dan rancangan Tuhan yang paling utama yang kedua adalah kita mengalami damai dan sukacita dalam perjalanan hidup kita. Kita mengalami damai, kita mengalami sukacita dalam kita menjalani kehidupan kita. Kemudian rancangan Tuhan yang ketiga bagi setiap kita adalah bahwa Dia akan mengubah hidup kita, mengubah suasana, situasi, keadaan hidup kita, keluarga kita, ekonomi kita, dan segala aspek kehidupan kita. Dia mau ubah dari yang tidak berarti menjadi sangat berarti, dari yang tidak bernilai menjadi sangat bernilai, dari yang tidak berguna menjadi sangat berguna. Itulah kerinduan Tuhan saudara. Dia mau mengubah kehidupan kita. Itu yang menjadi rancangannya. Dan sekarang
Yang saya rindu kita belajar selanjutnya adalah bagaimana supaya rancangannya itu digenapi. Rancangan penyelamatan, rancangan sukacita dan damai, rancangan mengubah menjadi baik, berharga, berarti. Bagaimana supaya itu digenapi, saudara? Kita melihat sama-sama. Di ayat yang ke-8, di sana firman Allah berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, sekali lagi saya baca, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Ini ayat mungkin yang sering kali kita dengar dan sering kali diucapkan juga oleh banyak orang. Ketika ada satu peristiwa, misalnya yang tidak seperti yang kita inginkan, keluarlah kalimat ini. Keluarlah firman Tuhan ini, "Rancanganku bukan rancanganmu, rancangan kita bukan rancangan Tuhan," dan sebagainya. Artinya kalimat-kalimat firman Tuhan di ayat 8 ini merupakan kalimat firman Tuhan yang paling sering diucapkan menurut saya, tetapi yang paling sering juga disalahartikan. Kenapa saya berkata yang paling sering disalahartikan, saudara? Kenapa? Karena seringkali kalimat ini ditujukan kepada orang-orang ketika sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan terjadi. Keluarlah kalimat ini. Jika ada anak-anak Tuhan yang mengalami satu musibah, keluarlah kalimat ini. Jika ada anak-anak Tuhan yang sedang berduka, keluarlah kalimat ini. Artinya apa, saudara? Kalimat-kalimat ini sering diucapkan kepada anak-anak Tuhan, kepada umat-umat Tuhan. Dan yang menyedihkan adalah bahwa dengan seringnya kalimat firman Tuhan ini diucapkan ketika saat berduka, ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, ketika doa tidak dijawab, keluarlah kalimat-kalimat ini, maka pada akhirnya ada satu pemahaman bahwa memang rancangan Tuhan itu jauh sekali dari rancangan kita. Memang rancangan Tuhan itu tidak mungkin sepertinya kita alami, digenapi dalam hidup kita, karena rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Tetapi malam hari ini saya mau menyadarkan saudara. Kita lihat bersama, sekali lagi memang ayat 8 itu dengan jelas di sana dikatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini memang tegas berkata bahwa rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Yang seringkali diucapkan kepada anak-anak Tuhan. Tetapi dengar saudara, di dalam konteks ini sebenarnya kepada siapa kalimat ini diucapkan? Kepada siapa kalimat ini ditujukan? Kepada siapa Tuhan berbicara? Lihat saudara, di kalimat sebelumnya dia berkata ayat 7, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Lihat kalimat-kalimat itu saudara. Dia berbicara kepada orang fasik di ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan juga orang jahat, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada orang fasik dan orang jahat. Artinya kalimat itu ditujukan kepada orang fasik dan orang jahat. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-8, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu." Kemudian tadinya dia berbicara kepada orang fasik dan orang jahat, lalu dia kemudian berkata, "Rancanganku bukanlah rancanganmu." Jadi jelas di sana saudara bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada orang fasik dan orang jahat. Firman yang mana? Firman yang mengatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Jadi kepada orang fasik dan orang jahatlah Tuhan berkata, "Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku." Jadi yang saya mau tegaskan kepada setiap kita saudara,
bahwa rancangan Tuhan itu bukan sesuatu yang mustahil digenapi dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh di sana. Malah Tuhan merancangkannya supaya itu digenapi dalam hidup kita. Tuhan merancangkannya supaya itu terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan rindu kita memahami rancangan-rancangannya supaya kita merindukan dan mengalami rancangan-rancangannya dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya rindu kita menyadari kalimat rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, itu bukan kepada saya, bukan kepada saudara, tapi itu kepada orang fasik. Jadi setiap kita hari ini bisa mengalami rancangan Tuhan. Saudara, saya mau tegaskan kepada saudara bahwa saudara bisa mengalami rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara bisa menggenapi rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara bisa menikmati rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya rancangan Tuhan besar bagi setiap kita. Rancangan Tuhan luar biasa dipersiapkan bagi setiap kita. Dan Dia rindu rancangan-rancangannya digenapi dalam hidup kita. Kepada setiap saudara hari ini saya mau menegaskan, ada rancangan Tuhan yang besar bagi hidupmu. Dan Dia rindu rancangannya itu digenapi dalam hidup saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita? Supaya kita mengalami rancangan Tuhan yang dirancangkan bagi kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Karena sekalipun Tuhan sudah merancangkan rancangan-rancangan yang baik bagi kita, saudara, bukan berarti otomatis kita akan mengalami rancangannya. Tentu saja rancangannya itu digenapi dalam hidup kita ketika kita hidup dan melangkah dalam perjalanan hidup kita sesuai dengan yang Dia kehendaki. Nah, itu sebabnya, saudara, saat ini saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita mengalami rancangan Tuhan. Saat ini saya rindu kita lihat lagi. Perhatikan, tadi dikatakan kepada orang fasik bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Lalu kemudian ayat 9 dia berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dan kemudian di ayat 10 mulai dia jelaskan rancangannya yang terbaik bagi umat-umatnya, bagi umat ciptaannya. Itu yang tadi kita sudah belajar. Pertanyaannya sekarang, apakah orang fasik tadi bisa mengalami rancangan Tuhan? Sebenarnya, sekali lagi, semua orang bisa mengalami rancangan Tuhan. Dan di sini Tuhan mau mengajarkan, menasihati bagaimana supaya orang fasik itu mengalami rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu juga yang saya rindu kita belajar, bahwa bagaimana nasihat kepada orang fasik itu sehingga mereka mengalami rancangan Tuhan. Maka prinsip-prinsip itu juga yang saya rindu kita sadar, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menghidupi juga prinsip itu, dan kita akan mengalami rancangan Tuhan terus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, bagaimana mengalami rancangan Tuhan? Yang pertama, ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Lalu lompat ke ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi saudara, supaya kita mengalami rancangan Tuhan, carilah Tuhan. Karena kalau kita tidak mencari Tuhan, maka rancangan kita tidak akan menjadi rancangannya, dan jalannya tidak akan kita alami dalam hidup kita. Jadi bagaimana supaya rancangannya digenapi dalam hidup kita? Mari kita cari Tuhan. Hiduplah mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita akan mengalami rancangan-rancangannya di dalam perjalanan kehidupan kita. Setiap saudara akan mengalami rancangan Tuhan jika di dalam hidup saudara, saudara mencari Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara hidup mencari Tuhan dalam perjalanan hidup saudara? Kalau saudara belum melangkah hidup mencari Tuhan, atau mungkin hari ini hanya kebetulan saja saudara mendengarkan renungan ini,
Tapi dalam perjalanan hidup saudara, sebenarnya saudara belum hidup mencari Tuhan. Maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah mencari Tuhan, supaya rancangan keselamatan, supaya rancangan damai sejahtera dan sukacita, dan supaya rancangan Dia mengubah semuanya menjadi lebih baik seperti yang sudah kita belajar di awalnya tadi saudara, itu digenapi dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hiduplah mencari Tuhan. Saudara, saya mengenal orang-orang yang dari masa mudanya dia hidup mencari Tuhan. Maka saya melihat mereka mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus, dan rancangan damai sejahtera sukacita Tuhan itu digenapi dalam hidup mereka. Dan apa yang menjadi usaha kehidupan mereka, semua diubah Tuhan menjadi lebih baik. Ekonomi mereka menjadi lebih baik. Segala sesuatu dalam hidup mereka menjadi lebih baik. Karena memang firman Tuhan tadi berkata, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar. Sesuatu yang tidak berarti diubah menjadi sangat berarti. Dan itulah yang Tuhan lakukan bagi orang yang hidup mencari Dia, sehingga rancangannya digenapi dalam hidup mereka. Kalau saya dan saudara rindu rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita, teruslah hidup mencari Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan saudara? Kita kembali belajar prinsip ini. Di ayat 7 dia berkata kepada orang fasik, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi orang fasik disuruh meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Lompat ke ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi bagaimana supaya rancangan Tuhan digenapi? Tinggalkan rancangan orang fasik. Tinggalkan jalan orang fasik dan rancangan orang jahat. Orang-orang jahat sekalipun, mereka bisa mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam hidup mereka jika mereka meninggalkan rancangan-rancangannya, jika mereka meninggalkan jalannya yang tidak benar itu. Kita melihat di dalam Alkitab seperti Paulus misalnya saudara. Dia mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena dia meninggalkan jalannya yang lama, dia meninggalkan rancangannya yang lama, dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dan akhirnya dipakai oleh Tuhan Yesus luar biasa. Dan hari ini, dengar saudara, saya tidak berkata saudara orang fasik, saya tidak berkata saudara orang jahat. Tapi kalau ada jalan-jalan orang fasik yang hari ini kita masih jalani, kalau ada rancangan pemikiran, sifat tabiat orang-orang jahat, orang-orang fasik yang masih kita lakukan dalam hidup kita, bertobatlah hari ini. Supaya apa saudara? Supaya kita mengalami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami rancangan Tuhan? Alami pertobatan. Berapa kali kita harus bertobat? Setiap hari saudara. Kenapa? Karena masih begitu banyak harus diubah dalam diri kita. Dan untuk kita mengalami perubahan, kita harus mengalami pertobatan demi pertobatan, hari demi hari. Jadi yang kedua, untuk mengalami rancangan Tuhan, hiduplah berubah, hiduplah bertobat. Tinggalkan jalan kejahatan, tinggalkan jalan-jalan yang tidak benar. Dan kemudian yang terakhir saudara, hal ketiga yang harus kita lakukan untuk kita mengalami rancangan Tuhan ialah di ayat 7 bagian B dikatakan, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bukan hanya meninggalkan jalan kejahatan, tapi kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapa, kembali ke rumah Bapa, mengalami kedekatan kembali dengan Tuhan, mengalami keintiman kembali dengan Tuhan. Jadi yang ketiga, supaya kita mengalami rancangan Tuhan, Tuhan rindu kita kembali dekat dengan Dia, kembali intim dengan Dia. Maka dengan demikian kita akan mengalami rancangan-rancangannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini, di mana hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa rancangan Allah itu sungguh besar bagi kita. Rancangan keselamatan Dia rancangkan bagi kita,
Dan rancangan sukacita damai sejahtera Dia rancangkan bagi kita. Dan rancangan perubahan dari tidak berarti menjadi sangat berarti, dari yang tidak berguna, tidak bernilai menjadi sangat berguna dan sangat bernilai. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan Dia rindu rancangan tersebut digenapi di dalam hidup kita. Bagaimana supaya rancangan itu digenapi? Yang pertama kita sudah belajar, carilah Tuhan. Bahkan orang fasik sekalipun, jika mereka mencari Tuhan, mereka akan mengalami rancangan Tuhan. Yang kedua, tinggalkan jalan-jalan yang fasik. Tinggalkan rancangan-rancangan yang jahat. Kalau orang fasik pun meninggalkan jalan dan rancangannya, maka kita pun yang rindu bertobat lagi dan berubah menjadi lebih baik akan mengalami rancangan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, Tuhan ingin setiap umat-umatnya mengalami rancangannya dengan mereka kembali intim kepada Tuhan. Hari ini pun kalau kita rindu mengalami rancangan Tuhan, hiduplah dekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, kembalilah kepada Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara, biar firman-Nya digenapi di dalam kehidupan saudara. Kita berdoa bersama saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah belajar ya Tuhan, bagaimana supaya rancangan-Mu digenapi dalam hidup kami, bahwa kami harus hidup mencari Engkau. Kami harus meninggalkan sifat karakter, jalan-jalan yang tidak benar, dan kami kembali intim dengan Engkau, dekat dengan Engkau, selalu dekat dengan Engkau. Maka kami akan mengalami rancangan-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka.
Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus.
Tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anakmu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anakmu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Yesus, anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi, sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan. Mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah
Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini, Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai
petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka belikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan
kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja,
Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.